Berapa korban dari Kiai ini? Kurang lebihnya korban itu sampai 25 orang yang sudah jadi korban. Dari kisaran 250 jamaah. Yang saya heran, waktu pertama saya masuk, itu saya melihat sesosok hewan, dua ekor ikan koi, berkepala ikan koi. Nah, si ikan koi ini dia berenang ke sana kemari, tapi nggak ada daging, nggak ada dalaman, hanya tulang. Dimintailah dia buat beli sarana, beli kembang lah, beli menyan lah, beli apa. Di situ saya mikir, ini ustadz, ini kiai, apa dukun? Ternyata si ustadz itu bukan cuma selain bisa mencuci otak, setiap ke jamaah perempuan pasti cabul pikirannya, ngomongnya jorok terus. Kamu tahu nggak, guru besar kamu itu sebenarnya seperti apa? Dia itu pernah mau dikubur hidup-hidup karena mengintip santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Hari ini kita bertemu kembali di malam hari yang berbahagia sambil mengantarkan kisah mistis, horor, serta misteri ke hadapan Anda. Mudah-mudahan Anda terhibur sambil menunggu waktu tidur. Saya tampilkan kembali Mas Hendrik. Mas Hendrik hari ini akan bercerita tentang kisah nyatanya di tahun 2019 ketika Mas Hendrik tergabung dalam sebuah jamaah yang diasuh oleh seorang kiai. Setelah bergabung di jamaah tersebut, Kang Hendrik menemukan keganjilan-keganjilan yang terjadi di jamaah tersebut. Nah, akhirnya Mas Hendrik ini memutuskan untuk pergi. Ya. Pergi ya, betul Pergi. ya? Dan membongkar kebusukan dari kiai ini. Iya. Bagaimana kisahnya? Dan kita langsung ke Mas Hendrik. Apa kabar Mas Hendrik? Alhamdulillah baik Kang Ei. Terima kasih sudah mau tampil kembali di Malam Mencekam ya. Iya, sama-sama. Tampaknya Mas Hendrik ini punya beberapa kisah yang bisa dibagikan kepada kita semua ya. Iya, kisah dan unek-unek lah. Unek-unek ini. Unek-unek juga. Artinya ini berhubungan dengan kejadian yang masih hangat sekarang ya, pesulap Masih. merah dengan Gus Samsudin. Iya, betul. Seperti itu mungkin. Bisa jadi. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Jadi kiai ini menggunakan trik. Menggunakan trik. Baik, kita dengarkan kisah Mas Hendrik. Mungkin buat yang udah nonton video saya sebelumnya, itu kan pernah dikupas tuh di situ masalah waktu dulu saya kena santet dari teman saya, banyak suatu musibah yang terjadi dengan keluarga saya. Dari situ kejadian tersebut banyak yang bilang, banyak yang mengarahkan, coba cari guru spiritual buat kamu sendiri, biar bisa membackup, biar kamu bisa lebih belajar dekat dengan agamamu. Singkat cerita, setelah kejadian yang saya alami selama ini dengan keluarga saya dikenalkan oleh saudara saya, seorang ustadz atau kiai. Mereka menyebutnya ustadz. Nah, si ustadz ini sepintas ya memang seperti seorang ulama besar gitu.
seorang ulama besar. Dia dari segi pakaian, dari segi dakwah dia, dari segi mengarahkan jalan-jalannya dia, itu seperti seorang ulama besar lah, bisa dibilang seperti syekh gitu kan. Dan ini terjadi di kota Cirebon. Singkat cerita, kemanapun dia pergi, saya itu selalu dibawa, diberikan petunjuk sama dia, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Awal-awal saya ikut sama beliau, ikut dengan beliau, itu dibawalah saya ke rumahnya dia. Setiap jamaah yang datang, setiap jamaah yang ingin ikut dengan majelis dia, itu pasti selalu dibawa datang ke rumah. Suruh mandi dulu di bak mandinya dia. Suruh sholat itikaf dulu di ruangan kosong. Dan semua yang jamaah yang diajak oleh dia itu pasti dibekali satu amalan, satu rapalan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya ikut sama dia, seolah-olah ya seperti majelis biasalah gitu, seperti majelis yang pada umumnya layaknya majelis-majelis yang lain, dari mulai sholawatan, tawasulan, ratiban, semua ada semua. Yang saya heran, waktu pertama saya masuk itu saya melihat sesosok hewan, 2 ekor ikan koi, berkepala ikan koi. Nah, si ikan koi ini dia berenang ke sana kemari, tapi nggak ada daging, nggak ada dalaman, hanya tulang. Kok ada sih makhluk yang seperti itu bisa hidup? Di situ saya nambah penasaran kejanggalan tersebut. Sampai pada suatu hari saya belajar datang ke situ, datang ke rumah beliau, si ustadz tersebut. Saya itikaf di sana, di sebuah ruangan, sambil menghafal semua doa-doa yang dia beri. Saya rasa saya sadar di situ. Saya melihat seorang kakek tua. Dia pakai sorban putih, tapi nggak pakai baju, hanya pakai sarung. Nah, si orang tua tersebut melihat seperti orang yang sinis, orang yang aneh lah gitu. Di situ mulai, kok bisa seperti ini? Akhirnya saya ikuti terus kemana si jalannya ustadz itu. Waktu itu saya ketemu sama teman saya. Dia itu curhat sama saya, bro, nih jualan kayak gimana, kok nggak laku-laku, warung kok sepi terus, ada apa dan kenapa? Di situ saya sarankan, makanya bro, kamu kalau mau apa-apa tuh bismillah dulu, sholawat banyakin, jangan cuma asal buka dagangan, buka lapak aja. Iya ya bro, sebenarnya sih mau ikut jamaah aja kayak modelnya tawasul atau sholawatan. Saya sarankan, ya udah ayo ikut sama saya. Setelah dia ikut, baru di situ kejanggalan mulai. Dari kejanggalan itu dia minta sesuatu seperti awal, ritualnya seperti awal, dan sama seperti yang saya lihat. Dia itu melihat sesosok ikan, seekor ikan, sama seorang kakek-kakek tua. Kalau ngelihat ikannya sih di kamar mandi, di bak mandinya. Kalau orang tuanya di tempat itikaf. Setelah berapa kali datang ke situ, baru si ustadz menunjukkan eksistensinya. Dimintailah dia buat beli sarana, beli kembang lah, beli menyan lah, beli apa. Di situ saya mikir, ini ustadz, ini kiai,
apa dukun. Merasa aneh, merasa heran, terus saya nggak menghiraukan, saya coba terus ikutin dia. Beberapa bulan kemudian teman saya itu mengeluh, "Bro, Pak Ustadz kok nggak ada ngefeknya ya? Pak Ustadz kok kayak gini ya?" Di situ, "Kenapa sih emangnya?" "Iya, perasaan kalau ada acara muludan, ada acara sholawatan, padahal di tempat dia kenapa kok dibebankannya sama kita jamaah gitu. Dari mulai kamu beli ini berapa kilo buat ini, kamu beli ini berapa dus." Waktu itu saya pernah ditelepon 1 kali sama dia, "Mas Hendrik, tolong ya datang ke rumah nanti malam Sabtu, ini mau ada acara muludan ya, kalau bisa sih bawa snack buat yang lain, nggak banyak kok mas, cuma bawa 150 bungkus." Orang kan nggak tahu kita tuh keadaan ekonomi, keadaan materi kita tuh kayak gimana. Ya bodohnya saya ikuti. Sampai ada saudara saya juga yang satu jamaah. Waktu itu orang tuanya ditimpa sakit. Kalau kata dokter mah ditimpa sakit tuh dia sebenarnya jantung koroner. Nah, akhirnya si uak saya ini dia curhat, sakit-sakitan terus kayak gini. Kebetulan saya ke situ datang dengan Pak Ustadz atau Pak Kiai tersebut. Disarankan uak saya itu oleh Pak Kiai itu, oleh beliau. Udah, kan belum pernah akikah aja. Ternyata uak saya nurut. Sampai motor itu dijual. Minta sama anak-anaknya buat gelar akikah, buat selamatan. Aneh gitu kan, mulai aneh. Yang saya anehnya lagi, nih si Ustadz minta kambing disembelih oleh dia. Begitu disembelih, itu dari dalam perut kambing itu keluar, kalau kata saya itu batu akik. Itu batu akik warnanya hitam. Ya sebesar ibu jari lah segini. Warnanya hitam. Nah si Ustadz itu bilang, ini yang bikin penyakit karena adanya di jantungnya kambing tersebut. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Iya, karena memang sengaja saya sudah tarik. Kalau bisa nanti setelah acara ini diadakan sholawatan lebih lanjut. Kalau bisa tiap minggu. Ya saranin gitu. Lama diadakan sholawatan di rumah uak saya itu tiap minggu. Buat semua jamaahnya yang memang dekat dengan beliau, itu pantangan buat pulang ke rumah. Jadi hampir setiap hari itu dengan beliau terus. Setiap ada jamaah yang datang ke situ, setiap ada muludan, setiap ada tawasulan, ada tamu besar yang datang, itu setiap jamaah pasti kan dimintain semua. Untuk besek, untuk makanan, untuk amplop, untuk ngasih ke sana kemari, nyantunin anak yatim. Dia tuh pasti menyambutnya dengan cara, "Ayo Pak, mangga, silakan. Ini loh hasil saya dari kebun." Jadi nilai-nilai itu tuh dia ungkapin cuma kalau ada tamu aja. Yang semua dari jamaah itu dia mengakui semua itu dari milik dia, dari hasil keringat dia. Bahkan yang lebih bodohnya lagi, si tamu yang datang ke situ yang berpangkat, si tamu yang datang ke situ punya titel, mereka nggak sadar. Hayo terus. Sampai pada suatu hari waktu itu, karena sudah lamanya saya ikut dengan beliau, hampir 2 tahun saya ikut dengan beliau.
2 tahun itu juga saya jarang interaksi dengan istri dan anak saya di rumah. Saya jarang interaksi dengan keluarga saya. Terus-terusan saya ngikutin si guru tersebut. Mungkin saking lamanya istri saya juga udah kesel karena punya suami, mungkin ditinggal-tinggal terus sama suami, nggak pernah stay di rumah waktu itu. Kondisi di rumah juga lagi semrawut, acak-acakan, nggak jelas karena ada satu masalah dari orang lain yang datang ke saya. Istri saya mulai meledak di situ. Kalau caranya kamu mau belajar bener, kenali dulu diri kamu kayak gimana. Kenali dulu lingkungan kamu kayak gimana. Ini kok belajar kayak gitu, istri dan anak diabaikan. Siapa gurunya? Gurunya mesantren di mana, mondok di mana? Celetuk istri saya kayak gitu. Di situ saya mulai sadar, paham. Oh iya, apa yang diomongin sama istri saya itu benar. Apa yang diomongin sama istri saya itu mungkin isi hatinya dia yang udah dipendem lama gitu. Baru bisa sekarang diungkapin. Sampai waktu itu istri saya bilang, kalau kamu memang benar mau jadi imam saya, kalau kamu memang benar suami saya yang dulu, bangun pagi, imamin saya sholat subuh. Kalau ternyata kamu gak bisa, kita cerai. Itu yang dicamkan istri saya. Di situ pikiran saya terbuka. Saya sudah salah guru. Kurang ajar. Saya dikadalin. Ternyata triknya dia itu, apa yang dipakai itu semua trik sulap hipnotis untuk mencuci otak para jamaahnya agar diakui oleh orang-orang besar, agar diakui oleh orang-orang yang berpangkat. Pernah kejadian suatu hari itu, teman saya, dia punya rumah makan. Datanglah si Ustadz itu ke situ. Dengan saya itu juga. Makan di situ. Dia bilang, ini rumah tuh ada yang nggak benar rumah makan tuh. Ada sosok tinggi besar nutupin di depan. Supaya jualan kamu nggak laris. Sok coba kalau saya kesini pasti laris. Tapi dengan syarat kalau saya kesini harus ada rokoknya, harus ada kopinya, harus ada makannya. Wis, ini Ustadz romantis banget bos. Rokok makan gratis. Kan? Sampai dia nginep di situ dia apa? Ternyata yang dia omongin itu salah. Bukan ada yang menutupi, bukan ada sosok hitam yang apa. Malah yang lebih parah lagi, sebagai imbalan buat bebersih rumahnya dia minta dibelikan perhiasan lengkap dari mulai giwang, kalung, cincin untuk anaknya. Saking hebatnya itu Ustadz berarti bener-bener. Gimana orang gak kesal? Banyak trik yang dia sembunyikan dari jamaahnya. Jamaah hanya dibuat menuruti dan menaati perintahnya dia, jauh dari ajaran agama. Ada itu kerabat saya, kebetulan kenal dengan beliau, dan untung juga ada kerabat saya yang menyampaikan kepada saya dan mengingatkan bahwa beliau tersebut memang pernah belajar dengan kerabat saya di satu pondok pesantren. Ternyata si Ustadz itu bukan cuma selain bisa mencuci otak, setiap ke jamaah perempuan pasti cabul pikirannya, ngomongnya jorok terus. Kamu tahu nggak guru besar kamu itu sebenarnya seperti apa? Dia itu pernah mau dikubur hidup-hidup karena mengintip santriwati. Gelar Ustadz bos.
gelar kiai, bisa seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir, selama ini apa sih yang dia harapkan dari jamaah-jamaahnya? Kalau toh hanya sekedar numpang hidup, nggak perlu harus membodohi orang, nggak perlu harus bodohin masyarakat, nggak harus sampai bodohin petinggi-petinggi. Tenan, hebat. Ini bener-bener mirip sama ustadz yang lagi viral. Jadi waktu itu ada salah satu kerabat saya, ya bisa dibilang ya kerabat jauh lah, sebut aja namanya Omah lah, gitu kan. Dia itu masih di bawah pengaruh si ustadz tersebut. Nggak lama datang si kerabatnya Omah, ya sebut aja Mas Ben lah, sebut aja Mas Ben. Mas Ben itu mengeluh sama si Omah. Mas Ben datang ke rumahnya Omah, ke warungnya Omah, itu mengeluh, Omah kok saya nggak pernah hamil, nggak bisa hamil, istri saya kenapa? Apa saya mandul atau istri saya mandul? Panjang lebar lah di situ mereka berbicara, berbincang-bincang, sampai akhirnya disarankan datang ke rumah Ustadz. Setelah sampai di Ustadz, seperti biasa, ritual awal itu mandi di bak mandinya dia. Mandi di bak mandi berdua, suami istri tersebut berdua, si Mas Ben itu dengan istrinya mandi di kamar mandi yang sama, di waktu yang sama. Kemudian mereka itikaf di ruangan itu, di ruangan tersebut. Setelah mereka itikaf, setelah mereka selesai semua ritual, baru di situ Ustadz melancarkan serangan-serangannya. Dimintalah seperangkat emas dengan total nilai kurang lebih 24 gram. Dengan 24 gram ini yang total nilainya kurang lebih 10 juta. Si Ustadz itu menjanjikan kan bahwa nanti di awal tahun 2022 itu si Mas Ben bakalan punya momongan, bakalan punya keturunan. Yang maksudnya dengan diberikan 24 gram itu ternyata disebutkan itu sebagai mahar. Mahar untuk pancingan supaya si Mas Ben ini punya anak. Sampai akhirnya tahun ini, tahun 2022 ini Januari kemarin, saya masih sempat ketemu juga dengan Mas Ben dan saya tanya, Mas Ben bagaimana? Apa ada hasilnya belum? Belum ada Kang, sampai jam segini, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hamil. Saya udah dibodohin. Saya mau gimana ya Kang, harus gimana? Mau nuntut saya gak punya pasalnya. Saya bingung Kang jadinya. Setelah Mas Ben itu ngasih total maksimalnya 24 gram kurang lebih itu 10 juta. 10 juta itu ternyata Mas Ben itu nggak ada hasil sama sekali. Wah saya udah nggak percaya, mau kayak gimana saya udah nggak percaya. Ustadz bohong, nggak bener ya kayak gitu. Dia bilang seperti itu. Di situ satu pergi, sudah nggak percaya lagi, dan si omahnya pun pergi karena merasa sudah tertipu, ngerasa nggak enak. Si Omah dan Mas Ben ini jadinya bertengkar hebat. Dan setelah itu masih ada lagi, namanya ya kita sebut aja Anak. Si Anak ini dia itu punya penyakit Kang perutnya buncit besar, kayak orang kayak orang busung lapar lah kayak gitu. Waktu itu tuh disarankan untuk datang ke ustadz tersebut. Nah, si ustadz itu ngobatin si Anak dengan alasan kamu itu kena santet, inilah itulah apalah segala macem. Ada kiriman kayak gini. Ini kalau kayak gini harus dilakukan ritual. Ritualnya seperti apa? Saya minta sama sih
kayak yang awal, dia minta emas, dia minta perhiasan emas, tapi si anak ini nolak. Kalau untuk beli segitu nggak ada uangnya Kang, nggak ada uangnya, paling saya bisa cuma hanya sekedar nominal aja, itu pun nggak besar karena simpanan saya sudah habis untuk berobat di medis. Itu kurang lebih nominalnya yang diberikan itu 5 juta. Setelah uang diberikan, uang diterima, si anak ini diobati oleh Ustadz. Diadakanlah tawasulan, doa bersama, memohon kesembuhan buat Mbak anak tersebut. Tiba-tiba setelah lama berjalan nggak ada perubahan, nggak ada hasil, akhirnya pihak dari keluarganya si Mbak anak ini memutuskan udahlah nggak usah dilanjut lagi, kita ke yang nyata aja, kita ke medis. Balik lagi ke medis, ternyata setelah dirawat di rumah sakit itu, pasien tersebut, Mbak Ana tersebut meninggal dunia karena penyakit yang dia alami itu nggak langsung ditangani secara medis oleh tim dokter, melainkan secara ritual. Salah satu ritualnya itu berupa tawasul dan doa bersama, dimandikan dengan air kembang, bakar hiyo, gitu kan. Orang sakit, Kang bayangin orang sakit disuruh mandi tengah malam. Saya yang orang normal aja suruh mandi tengah malam pakai air dingin itu menggigil, masuk angin, besoknya rematik, sakit pinggang. Ini orang sakit perutnya buncit, saking pengen sembuhnya dibohongin dengan cara ritual seperti itu. Setelah doa bersama nanti mandi ya, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang dari jam 12, harus pas. Ternyata setelah ritual berapa lama nggak ada hasil, yaitu diperiksa oleh tim dokter, nyawanya nggak terselamatkan, akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya keluarga Mbak Ana tersebut meminta pertanggungjawaban. Di situ si ustadz tersebut lari, nggak mau tanggung jawab. Loh, kalau saya, bahasanya dia, loh kalau saya kan hanya berdoa, tetap aja yang ngasih kesembuhan itu yang di atas. Kenapa nggak berdoa itu dibarengin dengan medis? Harusnya kalau orang yang ngerti, saya dari sini doa, sok silakan Anda ke sana medis. Kita doa bareng-bareng, oke doa bareng-bareng. Tapi tetap aja namanya orang sakit pasti larinya ke medis. Jadi berkelit. Akhirnya setelah berkelit dengan keluarga, ya udahlah terserah aja, saya sih udah ikhlas kalau memang jalannya harus seperti itu. Bukan rezeki dari saya, rezeki datangnya dari Allah. Ada lagi, ya kita sebut aja namanya Beni, masih di tahun yang sama juga. Nah, si Beni ini dia itu kerja di sebuah pengelolaan uang lah, berupa koperasi. Otomatis kan yang punya koperasi megang uang gitu kan. Akhirnya yang punya koperasi ini dia itu pernah curhat dengan teman saya. Dia itu mau supaya penagihannya lancar terus, supaya usahanya dia nggak surut, nggak gampang surut. Akhirnya disarankanlah oleh ustadz tersebut supaya mengadakan tawasul setiap malam Sabtu. Nah, di situ mulai si Beni ini dia menunjukkan gelagat yang tidak yakin. Diminta hari pertama 500.000 untuk sarana, untuk acara tawasul apa segala macam. Tapi kenyataannya setelah
kerjakan 1 kali nggak ada hasil, dia cuma buang-buang uang percuma. Itu dalam jangka waktu 5 kali pertemuan. Ya bayangin aja 500 kali 5 kali 2,5 juta. 2,5 juta aja udah melayang, nggak tahu uangnya dimakan kemana sama dia. Dibodohin di situ. Akhirnya si teman saya itu, si Benny itu mengeluh, wah nggak bener kayak gini sih, cuma makan uangnya doang, lagi-lagi masalah uang ternyata. Akhirnya di situ saya dan teman-teman yang sudah keluar satu persatu itu mencari tahu sebenarnya siapa sih guru yang selama ini kita itu anggap sebagai guru besar. Siapa sih guru yang dulu kita anggap wah paling hebat, paling jago dengan agamanya. Kita selidiki semua, dari mulai di mana dulu dia pesantren, di mana dulu dia belajar agama, di mana dulu dia belajar kitab. Ternyata si guru besar tersebut adalah satu lulusan pondok pesantren yang saya sengaja tidak sebutkan namanya. Dia itu dulunya cuma tukang mancing, kerjaannya cuma gembala kambing dulu, punya istri 2, yang satu minta cerai karena nggak bisa menafkahi, yang satu nerima cuma karena udah kepalang punya anak. Disitulah kebobrokan semua dibuka. Dan akhirnya teman-teman saya dan termasuk saya sendiri mulai berpikir, ini hebat banget belajar hipnotisnya. Kalau diakuin memang dia nggak punya basic goib, dia punya basic goib. Bisa disebut basic goibnya apa? Karena bayangin aja di dalam bak kamar mandi buat ritual mandi setiap jamaah baru itu pasti ada sosok ikan 2 ekor kalau nggak salah, ikan koi yang renang-renang di bak mandi itu, tapi nggak ada ininya, nggak ada dagingnya, cuma tulang ikan yang bisa berenang di kolam tapi nggak ada badannya, seperti ikan siluman gitu. Dan kalau dibilang dia hipnotis, mungkin dia hipnotis karena dia bisa memanipulasi keadaan, bisa memanipulasi pikiran orang yang tadinya berontak jadi luluh, yang tadinya luluh jadi luluh banget. Permainan triknya juga hebat, dari mulai menjembunyikan pusaka-pusaka di dalam tangan sampai ditarik keluar ditunjukkan kepada korban. Seperti itu. Waktu itu selain uak saya dan teman saya yang diminta untuk penglarisnya atau kasarnya ngomong diminta amalannya, diminta ikut jamaahnya, banyak lagi jamaah-jamaah yang lain yang mengadu sama saya, yang ngomong sama saya kalau dia itu hanya mementingkan uang. Disuruh ngobatin orang yang disantet malah nggak diobatin, diminta uangnya aja. Disuruh ngasih arahannya nggak jelas kemana. Sampai yang lain pada ngomong sama saya, dan akhirnya di situ saya itu memberanikan diri untuk bangun di satu forum. Saya buka semua karena teman-teman saya nggak ada yang berani, nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang mau ngungkapin, dengan alasan mereka takut, nggak enak lah sama Pak Ustadznya. Semua pada curhat sama saya seperti itu. Dan akhirnya salah satu dari mereka mengikuti langkah saya, pergi dari situ, ninggalin dia, jalan lagi, pergi lagi, satu lagi, dengan alasan sibuk waktu, dengan alasan harus banyak yang diurus. Akhirnya kian lama kian meredup, dan sekarang
sudah seperti hilang di telan bumi, nggak ada kabar, nggak ada apa. Ya mudah-mudahan orangnya juga dia masih hidup, orangnya masih bisa sadar. Semoga aja bisa disadarkan dengan perbuatan dan tingkahnya dia. Berapa korban dari Kiai ini? Kalau korban itu kurang lebihnya korban itu sampai 25 orang yang sudah jadi korban. 25 orang ya? 25 orang dari kisaran 250 jamaah. Itu laki-laki semua? Laki-laki semua. Ya hanya segelintir sih, paling berapa orang itu yang cewek itu juga nggak netep, Kang E. Ada kabar dari oknum Kiai ini? Pernah dengar? Selama ini sih semenjak saya sudah nggak pernah kontak lagi sama dia, saya nggak pernah dengar lagi kabarnya gimana. Adanya di mana dan tinggalnya di mana sekarang saya udah nggak tahu, Kang E. Kalau tempatnya sih masih ada ya? Kalau tempat masih ada. Masih ramai? Tempat masih ramai oleh jamaahnya. Oh, jamaahnya ini nggak bubar ya? Sekarang itu beda imam, beda lagi yang mimpin. Kalau si ustadz itu udah nggak tahu lah kemana harinya. Itu kiai atau ustadz disebutnya? Kalau mereka yang masih baru ikut itu manggilnya Pak Kiai. Tapi kalau saya dulu manggilnya Pak Ustadz. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dia itu ya dukun, tapi mengatasnamakan agama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia sehari-hari. Jadi memang dia itu punya ilmu kebatinan, tapi Memang tidak punya. dahsyat gitu ya? Memang punya ilmu kebatinan, tapi nggak dahsyat. Gitu. Sedikit lah ya? Ya bukan sedikit, minim lah. Ini Minim. diperhebat dengan pakai trik. Diperhebat dengan pakai trik. Benar. Oke, Sobat MM, itulah kisah yang sangat menarik, kisah nyata dari Mas Hendrik tahun 2019. Semoga menjadi pesan yang baik untuk kita semua. Amin. Harap berhati-hati karena sekarang ini sedang ramai-ramainya pesulap merah. Yang jelas dukun itu benar adanya, hanya dukun yang oknum ini yang tidak benar ya. Iya. Terima kasih Mas Hendrik atas kisahnya. Sama-sama Kang E. Saya Mang Ei dan kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.